Tanya Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Bapak Ibu yang sudah hadir, perlu kami informasikan bahwa Mas Farhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprihana selaku Ketua Pelaksana acara Halal Bihalal Keluarga Besar Yayasan Bina Pendidikan Indonesia Widya Agama Malang yang dilaksanakan pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 April 2025, yang merupakan Halal Bihalal tahun 1446 Hijriah. Kami selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman panitia yang telah siaga untuk mempersiapkan acara pada pagi hari ini. Harapannya acara ini bisa berlangsung dengan aman selamat. Acara ini dihadiri oleh seluruh keluarga besar YPPI Widya Agama Malang yang terdiri dari yayasan, kemudian Universitas Widya Agama, Stikes Widya Agama Usaha, SMA dan SMK Widya Agama, dan juga dihadiri oleh para purna tugas, baik itu dari pihak dosen, karyawan, maupun yang dari universitas, Stikes maupun SMA SMK. Harapan kami pada Halal Bihalal hari ini dengan tema berkah silaturahmi, satukan visi, meraih tujuan. Jadi harapan kami dengan menyatukan visi, maka tujuan yang kita rencanakan mudah-mudahan lebih cepat untuk berhasil. Untuk melengkapi dan untuk tausiahnya pada pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Mustafa Asadi, atau yang akrab dipanggil dengan Mustafa, pengasuh pesantren Nurul Ulum Malang dan juga Imam Masjid Nusantara Hokkaido Jepang. Itulah apa yang kami sampaikan. Harapan saya mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan aman, lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ada Promur, Bu Leli, Pak Joko, Pak Rahman, Pak Surya, Pak Iya atau Pak Tegus, karena masih muda dan keren. Jadi saya panggil mohon untuk salah Pak Iya atau Pak Ketua, tentu para pimpinan universitas, Pak Syahrudin, dan para purna yang hadir pada kali ini. Universitas Agama ditunjuk oleh yayasan sebagai penyelenggara. Halal Bihalal ini kan oleh yayasan sebenarnya yang punya agenda. Betul, Universitas Agama sebagai penyelenggaranya. Ini kegiatan rutin tahunan setiap selesai Idul Fitri dan awal masuk kerja. Nah, itu yayasan menyelenggarakan Halal Bihalal. Nah, tujuannya tentu satu, bagaimana membangun silaturahmi ini semakin baik, semakin mendalam, sehingga terjadi harmonisasi di lingkungan kerja di yayasan ini.
Yang kedua, tentu yayasan punya visi, punya basic filosofi. Basic filosofinya adalah satu, bagaimana lembaga-lembaga di bawah yayasan ini komit tentang keindonesiaan. Itu sudah harga mati. Tidak boleh ada agenda apapun namanya program lembaga-lembaga itu yang bisa mengancam atau keutuhan bernegara sebagai bagian dari cinta kebangsaan negara kita. Yang kedua adalah keislaman, bahwa filosofi pendirian lembaga ini adalah bagaimana semangat jiwa keislaman itu meresap sebagai bagian dari interaksi kerja di yayasan ini, dalam konteks tentu Islam sebagai rahmat lil alamin, membawa kebaikan untuk semua manusia bahkan alam semesta ya. Yang ketiga, visi filosofi yayasan adalah bagaimana membangun kewirausahaan atau kemandirian. Itu bahwa lembaga-lembaga di bawah yayasan itu tidak boleh bergantung ke pihak manapun, harus mandiri. Nah itu kira-kira itu filosofinya yayasan. Nah masing-masing lembaga itu tentu punya agenda atau namanya visi misi yang mau dicapai masing-masing itu. Nah tentu kalau Universitas Agama kan jelas menyelenggarakan pendidikan Dharma itu ya, untuk mewujudkan pendidikan yang lulusan yang berhati karimah, yang cerdas, amanah, berbudi pengertian luhur, dan punya tanggung jawab bangsa Indonesia tadi ya. Itu kita ingin lakukan sebagai lembaga itu. Jadi Halal Bihalal ini tidak sekedar seremonial, tapi bagian dari upaya membangun konsolidasi kembali, menyegarkan kembali komitmen itu, komitmen bahwa agama yayasan ini, lembaga ini punya tujuan yang hendak dicapai. Kira itu ya, kayak gitu Mas. Hari Raya Idul Fitri 1445 Baik, sebetulnya ini kan acara memelihara tradisi atau kearifan lokal orang pasca Ramadan, bulan Syawal, lalu ada acara yang ciri khas Indonesia itu berhalal bihalal ya. Satu hal yang mungkin tidak dijumpai di negara-negara lain yang mayoritas penduduknya Islam atau beragama Islam ya. Jadi nah yang penting bagi keluarga besar di agama, mulai dari universitas, TK, SMA, SMK, dan berbagai kelembagaan lain itu mampu untuk menangkap makna pembelajaran yang telah diperoleh selama Ramadan ya, yang penuh dengan pesan-pesan keilmuan, pengalaman spiritual, dan kepedulian sosial. Nah, ini nih yang harus dipertahankan oleh warga widyagama. Untuk apa? Ya, supaya menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Jadi, jangan dilewatkan begitu saja. Meskipun ini kearifan lokal Indonesia, tapi ada nilai-nilai positif ya. Nah itu, ini yang ya pokoknya hidup itu kan apa tuh begitu singkatnya ya, nggak usah berbuat neko-neko ya, yang baik-baik saja ya, kita memakai itu. Dan yang harus diteruskan adalah supaya semakin bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semakin cinta kepada manusia, pada alam, lingkungan ya. Nah, ini yang harus diteruskan ya oleh saudara-saudara kita, keluarga besar widyagama. Mungkin selama ya sebagai manusia tidak ada manusia tidak bersalah, bahkan tidak ada yang tidak berdosa ya, semuanya tentu pernah
berbuat khilaf, berusaha. Saatnya untuk memulai dan berbuat yang tidak mengulang kesalahan-kesalahan, ya, berbuat yang terbaik untuk kepentingan lembaga ini, kan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu ya selain mampu mendidik generasi baru, ya mendidik diri sendiri dulu. Karena kalau pendidik tidak mendidik dirinya sendiri, ya anak didiknya ya tentu akan semakin tidak sesuai dengan harapan-harapan yang kita inginkan, ya. Ya, tidak usah berkecil hati kalau ada yang ngomong Jokoma itu universitas kecil saja, tapi justru kecil itu kan indah, ya. Ada ungkapan small is beautiful lah. Kita muliakan bersama sesepuh orang tua kita, Profesor Ahmad Fajar. Atur untuk jalan sehat. Bulan Mei nanti ada jalan sehat dalam rangka Dies Natalis. Bangka Doorpress bisa menghubungi saya. Pancet ini. Satu sudah saya ambil untuk Ketua BEM FT UWG. Ayo silahkan maju. Mas. Di sini dulu katanya ini judulnya rezeki berantai. Jadi mohon maaf, hari ini saya tidak minta yang di Pak Rektor. Siapakah dia yang beruntung adalah Mr. Satrio SPDRM. Oke, nanti langsung diserahkan, nggak apa-apa. Boleh dibuka isinya apa? Pak Satrio monggo. Woi, mantap Pak Satrio. Di sini dulu Pak. Pak Satrio. Satu, oke. Boleh dikocok-kocok ya Mbak Novia.